Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back again to my podcast. Yay! Selamat datang di episode 2 podcast Sharing is Caring kali ini. Gimana nih kabar kalian semua? Aku harap semua dalam keadaan baik-baik aja dan sehat-sehat aja ya. Oke, so gimana? Udah dengerin podcast aku apa belum? Yang terutama di episode yang perdana ya, yang pertama kemarin tuh. Iya nih, karena emang di episode pertama kemarin itu aku khusus banget buat ngebahas tentang gaslighting gitu. Semengerikan apakah gaslighting itu? Nah, udah aku bahas di episode pertama. Dan episode kedua kali ini aku bakal bahas lanjutan dari gaslighting itu. Jadi kalau kalian penasaran, apa sih gaslighting? Nah, yuk klik podcast episode pertama dulu, didengerin dulu, diresapi dulu, dimaknai dulu apa sih gaslighting, ngeri nggak sih gaslighting. Nah setelah itu masuk deh ke podcast yang kedua ini untuk tahu kenapa sih orang bisa jadi gaslighter, apa ada pemicunya atau yang lain. Nah penasaran, makanya terus dengerin di podcast episode 2 tentang gaslighting. So sebelum masuk ke sana, kita tahu ya, ini udah mendekati lebaran banget gitu. Ini puasa hari ke-berapa sih? Hari ke-27 kayaknya ya. Gimana? Udah siap kue lebaran? Udah siap baju baru? Udah siap uang THR yang mau dibagi-bagi? Asik. Yang jelas, apapun persiapan kalian, semoga tetap dalam kondisi yang sehat. Dan jangan lupa tetap happy dan have fun. Walaupun, ya kembali lagi sih, gak boleh mudik. Gak apa-apa. Oke. Di episode 2 kali ini, tadi aku bilang kenapa sih orang kok bisa kena gaslighting. Gak bahas itu ding. Kenapa sih orang kok bisa jadi gaslighter? Nah ini yang benar. Kenapa sih orang bisa jadi gaslighter atau pelakunya gaslighting? Apakah ada pemicunya? Terus apakah ada faktor dasar yang lain? Penasaran? Yuk rilekskan badan, siapkan earphone kalian. Kalau misalnya kalian lagi denger di posisi buka puasa ya, selamat buka puasa tentunya, dan nikmati makanan-makanan yang ada di sekitar kalian, kenyangin perut dan semoga barokah, guys. Amin. So start from now, yuk kita belajar. Jadi sebelum aku masuk ke penyebab dasar kenapa bisa orang itu jadi gaslighter, aku bakal nambahin makna singkat dari gaslighting itu, tapi dari segi sudut pandang yang lain. Kalau yang kemarin itu dari segi sudut pandang mental disorder atau mental illness, ya kan? Karena memang gaslighting masuk dalam salah satu personality disorder. Nah, untuk kali ini aku mengartikan gaslighting dari sudut pandang atau dari kacamata teknik manipulasi. Kita tahu dalam ilmu psikologis ada kok yang namanya manipulasi psikologis. Jadi manipulasi psikologis itu diartikan sebagai suatu gaya atau teknik dalam mempengaruhi orang lain. Dalam segi yang dipengaruhinya adalah pengetahuan sosial mereka, bisa jadi individu, bisa jadi kelompok yang memiliki tujuan untuk mengubah persepsi atau perilaku orang lain secara licik. Dan bisa juga sampai ke hal menipu atau penipuan, bahkan hingga metode atau strategi yang kasar. Jadi gaslighting ini diartikan sebuah teknik manipulasi. Kemudian, karena memang manipulasi psikologis ini sebuah teknik dan jelas macamnya tuh banyak banget. Selain gaslighting, itu ada hal lain juga. Contoh, penipuan, penolakan, distorsi, pengalihan, penghindaran, berbohong, minimisasi, indoktrinasi, dan juga melebih-lebihkan. Itu beberapa contoh teknik manipulasi selain gaslighting. Di sisi lain, aku dapat informasi ini dari penelitian Rahadian Ar-Rasyid yang membahas tentang gaslighting pada lingkup family, yakni lebih kepada pendidikan dari orang tua ke anak gitu. Jadi emang gaslighting itu bisa terjadi ke siapa aja dan di interpersonal relationship model apa aja. Bisa dari segi percintaan, bisa dari segi pertemanan, bisa dari segi family. Kalau udah hubungannya sama family, nanti jadinya
toxic parenting. Kurang lebih kayak gitu, dan itu pembahasannya seru juga dan banyak banget. So next time maybe aku akan bahas tentang toxic parenting. Kemudian langsung aja ke pembahasan inti, yaitu apa sih yang nyebabin orang itu bisa jadi gaslighter gitu kan. Aku sebelumnya sudah mengutip informasi khusus dari seorang dokter, yaitu Dr. Fiona Amelia MPH, yang menyatakan bahwa pelaku gaslighting itu disebut juga dengan gaslighter, dan mereka ini memiliki pribadi cenderung narsistik, arogan, sosiopat, dan juga psikopat. Bayangin, parah ya. Narsistik, arogan, sosiopat, psikopat. Psikopat ini masuk dalam antisocial personality disorder bersama dengan sosiopat juga, termasuk narsistik. Itu sepengetahuan aku. Cross check aja ya kalau misalnya ada kesalahan. Kemudian selain pintar berbohong dan manipulatif, seorang gaslighter itu juga bisa tampak menawan dan tak berdosa. Aduh gila ya, padahal ini kan udah kesalahan ya. Mungkin kita sebagai yang, ya aku harapkan kita semua dalam kondisi yang benar-benar sehat 100% mentalnya, dan kalian pasti dengan sadar diri tahu bahwa sosiopat, psikopat, udah istilah-istilah disorder kayak begini, terus si gaslighter itu jelas-jelas melakukannya, dan mereka itu nggak ngerasa bahwa itu salah, dan mereka itu nggak ngerasa itu berdosa. Mereka benar-benar nggak ngerasa bahwa itu kesalahan, dan itu emang mereka tuh tampangnya bukan speechless, poker face banget, terus kalau bahasa Jawanya tuh damang, datar, gak ada ekspresi bersalah atau lain-lain. Kemudian dokter ini juga menyatakan bahwa manipulasi psikologis melalui gaslighting itu awalnya emang dipicu oleh masalah kecil, nggak kelihatan banget gitu loh. Dan karena nggak kelihatan banget ini, jadi dari masalah kecil kemudian kan bisa jadi ya si korban kan kayak misalnya ada kesalahan kecil apa ya, aku juga nggak tahu, dan mungkin memaafkan, tetapi hal ini dimanfaatkan oleh seorang gaslighter untuk melancarkan aktivitasnya atau melancarkan aksi-aksi yang lain, dan dari situ masalah akan semakin runyam, semakin ribet, dan korbannya kan semakin terpuruk dan ngedown banget gitu. Bahkan si dokter juga bilang bisa menyebabkan stres psikologis hingga trauma emosional oleh si korban. Trauma emosional pada si korban, maksudnya gitu. Terus ada juga kutipan dari dokter sehat yang aku ambil, bahwasanya orang yang melakukan gaslighting ini secara ilmu psikologi, mereka cenderung mengalami gangguan kepribadian narsistik. Jadi disebut juga sebagai narcissistic personality disorder, yang mana mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang penting, mereka layak diperhatikan, mereka layak dipuji, mereka layak dianggap benar, dan mereka layak mendapatkan atensi. Itu isi yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang di posisi narcissistic personality disorder itu. Kemudian pendapat lain dari psikolog Shiny Consulting, Lina Carlina, yang menyatakan bahwa orang yang melakukan gaslighting atau gaslighter itu memiliki kepribadian narsistik, yang mana udah sampai ke taraf diktator sampai ke sosiopat. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi ya, narsistik dan sosiopat. Makanya mereka ini cenderung banget pintar untuk memanipulasi sebuah kebohongan dan seolah menjadi suatu pembenaran yang nyata. Bayangin, sebuah pembohongan. Kalian pasti bisa bayangin kan, anak-anak kecil yang mungkin ngebohongin ngambil permen atau apa sama orang tuanya, itu kelihatan banget ya. Kalau misalnya ketahuan, kamu berbohong ya atau gimana, nah gitu kan mereka langsung ketakutan atau apa gitu. Tapi kalau orang yang sudah mengidap sosiopat dan narcissistic personality disorder ini, mereka bakal poker face, gak ngerasa bersalah, dan benar-benar pinter lah membungkus sebuah kebohongan ini, benar-benar kelihatan nyata banget, gak ada bedanya. Padahal sebenarnya kalau bohong tingkat level rendah ya, kita tuh bakal tahu, oh anak ini bohong, oh orang ini lagi nipu aku. Tapi mereka yang sosiopat dan narsistik ini benar-benar gak kelihatan, so mulus banget. Jadi itu, sehingga mereka pun juga pintar gitu buat memanipulasi orang. Akhirnya jadilah mereka seorang gaslighter, kurang lebih sih kayak gitu. Dan di sisi lain relate banget pernyataan dari konsulting Lina Carlina tadi, yang menyatakan sama artikel lain bahwa
Sosiopat itu mereka tuh emang nggak pernah merasa salah karena udah ngelakuin kesalahan. Di sisi lain mereka nggak menunjukkan rasa empati, terus juga mencuri, impulsif, bahkan manipulatif kayak begitu. Ya, aduh parah sih, parah banget ya. Dan aku kaget juga ketika tahu informasi ini bahwasanya ternyata gaslighting ini punya ekor yang panjang, dalam arti ada benang merah di masa lalu yang menjadi penyebabnya. Salah satunya di sisi lain orang itu sudah kena narsistik, atau yang paling parah adalah orang itu ternyata sosiopat. Parah, 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 parah. Nah, kurang lebih itu sih. Jadi penyebab gaslighter adalah mereka yang sudah punya personality disorder, yaitu narsistik dan sosiopat. Aku bakal bahas secara general aja apa itu narsistik dan sosiopat. Dan mungkin next time kalau ada kesempatan lagi, aku bakal bahas narsistik dan sosiopat secara lebih detail. Jadi yang pertama aku bakal bahas narsistik secara umum. Dan ternyata narsistik ini adalah suatu gangguan kepribadian yang mana orang itu menganggap dirinya sangat penting dan harus dikagumi. Dan ternyata istilah narsistik ini udah ada di zaman Yunani. Kalian bisa bayangin sendiri, zaman Yunani itu zaman bahula yang udah lama banget. Dan kalau di zaman itu aja udah ada istilah kayak begini, jadi sebenarnya antisocial personality disorder macam ini udah lama banget lah ada itu. Bahkan aku sempat baca kok di Google juga itu, walaupun kelihatannya langka, tapi masih terhitung di bawah 150.000 kasus lah per tahun di Indonesia untuk orang-orang yang narcissistic personality disorder ini. Ya, dari sini tuh kita bisa berkaca bahwa bukan nggak ada sama sekali, tapi ada. Dan bisa jadi mereka belum kedeteksi atau belum ke diagnosa khusus gitu. Nama narsistik berasal dari seorang pemuda bernama Narcissus yang mana ia jatuh cinta sama bayangan dia sendiri ketika dia melihat bayangannya di dalam kolam air gitu. Dan dari situlah muncul istilah narsistik ini. Pengidap kepribadian ini akan merasa bahwa dirinya memiliki pencapaian yang luar biasa dan lebih baik dari orang lain. Dan apakah ciri-ciri orang narsistik ini? Ciri-cirinya cukup banyak sih. Mari kita cermati bersama agar bisa jadi pelajaran ya, biar kita tahu kira-kira kita masuk gak sih golongan orang narsistik ini ya kan. Jadi yang pertama itu ada menilai diri sendiri terlalu tinggi dibandingkan orang lain. Kemudian menganggap bahwa dirinya sebagai superior tentang pencapaian-pencapaiannya yang pantas itu. Kemudian yang ketiga itu melebih-lebihkan pencapaian dari bakat diri. Keempat, meyakini diri sendiri sebagai orang yang superior. Jadi mereka tuh kayak nganggep bahwa aku bisa, aku paling istimewa kayak begitu. Mereka memiliki preokupasi atau pemikiran yang dipenuhi dengan fantasi mengenai sukses kekuasaan. Hampir kayak denial ya kayak begini ya. Kemudian memiliki kebutuhan untuk selalu dipuji dan dikagumi. Mereka suka banget dipuji dan dikagumi, bahkan merasa kayak haus akan itu. Kemudian merasa istimewa pasti. Dan kedelapan itu menganggap dirinya tuh pantas diperlakukan secara spesial ketimbang orang lain. Dan yang kesembilan, memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Udah masuk kan kategori gaslighting di sini. Kemudian tidak mampu meraba rasa dan menyadari perasaan bahwa kebutuhan orang lain. Maksudnya lebih ke taraf empati ya. Hampir sama kayak sosiopat tadi. Bener-bener gak bisa ngerasain lah kebutuhan orang lain itu kayak apa, perasaan orang lain apa, itu gak ngerasa. Terus mereka itu cemburu sama orang lain dan menganggap orang lain cemburu sama mereka. Garis dibawahi ya hal ini itu GR gitu kan. Mereka kayak ngerasa, orang itu cemburu sama aku. Ya kali ya kan, lihat-lihat dulu kalau kamunya berlebihan, yang ada orang bukan benci sih, lebih menganggap bahwa kamu ini toksik dan mungkin bakal dijauhin gitu. Kemudian memiliki perilaku arogan. Kurang lebih itu sih ciri-ciri dari narsistik ya. Coba di forward lagi kalau misalnya pengen tahu detailnya, dan kita sambil refleksi apakah itu ada di diri kita atau mungkin ada di diri orang di sekitar kita. Kalaupun itu ada di diri kita, ya udah kita perbaiki dan
kita cari solusinya. Kalau butuh penanganan dalam arti butuh psikolog, ya udah pergi ke psikolog, hubungi psikolog untuk konsul dan bagaimana cara mengatasinya. Kalaupun ternyata itu terjadi di sekitar orang, di sekitar lingkungan kita, entah itu temen siapapun itu, ya udah kita kasih tahu mereka dan saranin untuk minta bantuan ke orang ketiga, misalnya kayak psikolog, psikiater atau yang lain-lain. Kemudian apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa orang bisa ngalamin narsistik kayak begini? Jadi kita tahu narsis ini kan istilah yang gak asing lagi ya buat kita sebenarnya, bahwa orang itu terlalu percaya diri, kurang lebih seperti itu, berlebihan lah, menganggap dirinya spesial dan segala macamnya. Hal ini itu biasanya muncul di jenjang usia anak-anak remaja, dimana mereka tuh masa-masa puberti, yang mana lagi cari jati diri dan segala macamnya, suka banget dan merasa bahwa dirinya dapat atensi dan seperti itulah intinya. Tapi sebenarnya untuk gejala awal atau diagnosa awalnya itu muncul ketika dewasa, dan menurut aku hal ini juga pemicunya dari masa kanak-kanak dan masa remajanya. Di sini dituliskan dalam sebuah artikel kesehatan bahwa dia tidak tahu penyebab khusus orang kenapa bisa jadi narsistik, karena emang kepribadian itu adalah sebuah perjalanan dari seseorang. Nah, di sisi lain yang mereka yakini ada faktor di dalamnya yang menjadi pengaruh kenapa orang bisa narsistik, yaitu adalah kesalahan pola asuh. Kita tahu bahwa anak-anak itu kan memang pendidikan pertama orang tua, jadi emang bener-bener banget ayah dan ibu ini harus benar-benar kerjasama untuk membuat sebuah konsep pola asuh yang baik buat anaknya gitu. Karena ketika kesalahan pola asuh itu maka bisa memunculkan kepribadian seperti ini. Salah satu salah asuh misalnya adalah kekerasan, ditinggalkan, dimanjakan, kemudian dipuji terlalu berlebihan. Jadi hal-hal yang berlebihan kan emang udah gak baik ya, dipuji berlebihan, bahkan ditinggalkan, dimanjakan dan lain-lain itu gak baik. Jadi bener-bener kita harus tahu konsep pola asuh yang baik gitu. Dan kemudian anak yang dibesarkan dengan orang tua terlalu menekan keistimewaan ke anak juga akhirnya mereka takut dan bisa jadi mengalami gangguan seperti ini. Terus apakah ada faktor gen? Ada. Faktor gen atau masalah fisik dari problematika psikologis ini juga bisa jadi salah satu penyebab gangguan kepribadian ini kayak gitu. Nah, itu gambaran umum ya dari narsistik. Dan kita lanjut aja langsung ke pembahasan sosiopat ya. Untuk masalah apa bisa nih narsistik diobati dan lain-lain, habis ini kita bahas secara umum. Lanjut ke masalah sosiopat. Jadi apa sih sosiopat ini? Sosiopat itu adalah istilah yang mengacu pada perilaku sikap antisosial. Penyebabnya itu belum tahu pasti, tapi diduga bisa jadi faktor genetik dan trauma pola asuh lagi. Bisa pola asuh atau pengalaman traumatis di masa kanak-kanak. Dan sosiopat itu jenis gangguan yang ditandai dengan pola pikir antisosial, kemudian karakternya itu ditandai dengan eksploitatif, suka melanggar hukum, tidak peduli dengan orang lain, kasar. Bahkan orang-orang yang sosiopat ini cenderung gak bisa mikir logis dan gak bisa diprediksi. Bayangin, kita berhubungan dengan seseorang, entah teman atau siapapun itu, terus dia melakukan hal-hal ini termasuk gak bisa mikir logis. Jadi kalau gak bisa mikir logis itu kita bisa tahu lah bahwa dia mungkin gak bisa bedain yang mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan ketika melakukan kesalahan mereka gak akan merasa bahwa itu salah, itu yang bahaya. Gejala atau ciri-cirinya ada beberapa hal sih. Jadi orang bisa dikatakan sosiopat ketika yang pertama, berdasarkan artikel kesehatan ini ya, ketika dia mengalami 3 dari 7 tanda-tanda ini berarti dia sudah masuk sosiopat. Yang pertama, tidak menghormati norma hukum secara sosial, konsisten melanggar hukum. Wow, parah, konsisten melanggar hukum. Kemudian yang kedua, berbohong, menipu orang lain, menggunakan identitas palsu dan lain-lain. Ketiga, kesulitan membuat perencanaan hidup dalam jangka panjang dan sering berperilaku tanpa memikirkan konsekuensi. Mereka tuh gak mikir panjang.
Kalaupun bisa dilakukan sekarang ya udah, nggak peduli entah itu mencelakakan orang lain, bahaya tentang dirinya sendiri, bisa membuat kejahatan, kriminalitas, gak bakal mikir kayak gitu. Mereka nggak bisa mikir kayak gitu. Kemudian menunjukkan perilaku agresif. Mereka agresif banget dan tidak bisa mempertimbangkan keselamatan diri dan keselamatan orang lain, seperti yang aku bicarakan tadi. Tidak memiliki rasa tanggung jawab pribadi atau profesional. Jadi secara urusan pribadi dan profesional, mereka tuh nggak ada rasa tanggung jawabnya. Mereka nggak bisa memenuhi hal itu. Contoh paling simpel, misalnya kayak bayar tagihan listrik, bayar tagihan kayak begitu. Terus bisa juga sulit bertahan di kondisi ketika mereka punya problem pribadi gitu. Dan itu emang, aduh parah sih. Itu ya ciri-cirinya sosiopat. Dan terakhir adalah ini yang paling parah. Tidak merasa bersalah dan menyesali ketika sudah menyakiti orang lain. Bener-bener antisosial, gak punya empati, dan kalian pasti gedek berusaha sama orang kayak gini. Dan emang disarankan banget, terutama dari aku ya udah dijauhin aja, ngapain capek-capek ngurusin orang yang gak jelas gitu. Padahal sebenarnya kasihan ya, karena mereka sebenarnya sakit, karena kan personality disorder ini masuk kayak mental illness menurut aku kayak gitu, dan butuh penanganan gitu. Tapi ya kalau bisa dikasih tahu dan diobati, it's okay lah, melakukan terapis gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak bisa atau mereka ngeyel sendiri, ya udah lebih baik kalian jaga batas dan jauhin mereka daripada kalian sendiri yang nanti stres, ya kan. Sama seperti narsistik sebenarnya, sosiopat itu nggak tahu faktornya apa secara pasti. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa berkontribusi membentuk kepribadian sosiopat. Yang pertama, faktor genetik berpotensi membuat seseorang lebih rentan mengalami gangguan kepribadian. Jadi faktor genetik ini kayak emang ngasih andil lah tentang sosiopat itu. Karena gini, ciri-ciri kepribadian itu kan diturunkan dari gen, dari orang tua ke anaknya. Kalau misalnya ini dari gen, berarti bisa jadi orang tuanya atau ada keluarganya juga menderita gangguan pribadi sehingga diturunkan. Kemudian faktor yang lain adalah lingkungan. Pasti deh lingkungan. Karena tumbuh kembang seseorang itu kan dari keluarga, kemudian di lingkungan, misalnya di lingkungan pendidikan dan lain-lain, iya kan? Itu bisa ngaruh banget. Terus habis itu terjadi perubahan fungsi otak. Kalau ada perubahan fungsi otak, berarti kan ada hal yang mendasari nih. Ada benang merah. Kenapa kok sampai bisa mengganggu fungsi otak kayak gitu. Terus pernah mengalami kekerasan atau pengabaian di masa kecil. Jadi bener-bener ya, pola asuh orang tua nih harus dipahami gitu. Harus ada kerjasama antara bapak dan ibu, biar jelas anak ini mau dibawa kemana, mau dididik kayak apa. Terus kekerasan atau ketidakstabilan dalam keluarga saat masih usia dini, itu jadi faktor. Makanya salah satu cara pencegahan sih adalah memang mewujudkan keluarga yang harmonis. Karena dari sini kita tahu nih, narsistik sama sosiopat itu akarnya semua dari pola asuh, salah satu faktornya. Di samping oke lah ada gen gitu. Tapi pola asuh juga jadi faktor penting. Jadi emang butuh persiapan banget ya, mungkin buat kalian yang mau menikah atau mau punya anak gitu kan, tentang konsep gimana sih parenting, gimana sih cara didik anak gitu, itu perlu dipahami banget lah, biar kalian tuh bisa membuat konsep pola asuh terbaik versi kalian, dan generasi kalian ke depan itu bisa jadi generasi cemerlang, generasi yang berakhlak baik, generasi yang maju gitu. Kurang lebih kayak gitu sih tentang pandangan sosiopat. Nah, jadi udah gimana? Udah jelas ya secara umum tentang apa itu narsistik dan sosiopat. Maybe next time aku akan lebih rinci ketika narsistik dan sosiopat ini, terlepas dari teknik gaslightingnya, itu juga berada dalam lingkaran hubungan, entah itu interpersonal relationship ataupun orang tua gitu. Karena emang ini ilmu yang bener-bener amazing gitu, ilmu yang bener-bener bisa kita jadikan itu sih bahan pertimbangan ketika kita menemukan orang-orang kayak begini gitu. Dan aku rasa cukup sih sampai di sini ya pembahasan untuk penyebab dari gaslighter, ya ini disimpulkan adalah sosiopat dan narsistik. Dan aku juga udah ngasih tahu secara umum apa itu sosiopat dan narsistik, dan jelas banget ini informasi yang mungkin baru bagi kalian ya. Kalau misalnya baru ya alhamdulillah lah, bisa jadi
poin plus, jadi pengetahuannya nambah kayak gitu kan. Kalaupun udah tahu, kalaupun ada kesalahan juga ketika aku pengucapan ataupun penyampaian, bisa di komen juga gitu ya kan, ya kan lumayan tuh bisa jadi masukan. So thank you so much udah mau dengerin podcast aku kali ini, terutama di podcast kedua ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa jadi self improvement bagi kita sendiri dan semuanya. Oke, see you next time di episode selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.